Halo Sobat Medico Global, kembali lagi di channel kami. Ablet. Nah, ini klasifikasi dari Ablet, jadi kita langsung cari keluhan pasiennya. Di sini dia sulit menelan, membuka mulut, kemudian ada riwayat tertusuk paku, nadinya 90, RR-nya 32, suhunya 38. Kenapa ini di bold? Karena klasifikasi Ablet nanti ada nadi, ada RR. Nah, kemudian pemeriksaan fisiknya didapatkan trismus 2. Wah, ini udah trismus sedang nih kalau udah trismus 2. Kalau trismus ringan kan lebih dari 3. Kemudian ada luka pada plantar pedis dextra. Apakah diagnosis untuk kasus di atas? Tetanus grade 2. Kenapa bisa tetanus grade 2? Ya, kita bahas dulu ya tetanusnya. Jadi, tetanus ini infeksi sistem saraf oleh Clostridium tetani. Dia bakteri anaerob nih, bentuknya drumstick ya. Dia masuk melalui luka di mana menghasilkan eksotoksin yang namanya tetanolisin dan tetanus plasmin. Sebenarnya tetanolisin ini buat memecah eritrosit. Fungsinya ya buat memudahkan dari bakterinya buat berkembang biak. Nah, nantinya bakalan muncul triad gejala rigiditas, spasme, sama instabilitas autonom. Kalau udah instabilitas autonom udah parah. Nih, gejala awalnya bisa berupa kekakuan leher, spasme otot yang sampai nyeri, terjadinya spontan karena ada rangsangan, sentuhan, visual, auditori, dan emosional. Terus spasme pada otot wajah atau risus sardonicus, trunkal, opistotonus, dan spasme laring. Kalau tetanus berat, tadi yang udah dijelasin, bisa terdapat instabilitas autonom. Awalnya dia tonus simpatisnya meningkat kan, jadi vasokonstriksi, takikardi, hipertensi, nantinya bisa autonomic storm, di mana dia yang tadinya vasokonstriksi, takikardi, hipertensi berubah jadi hipotensi, bradikardi, asistol. Bisa disertai salivasi, sweating, sekresi bronkial meningkat, hiperpreksia, status gaster, dan ileus. Nah, berdasarkan manifestasinya juga ada tetanus lokal, sefalik, umum, dan neonatorum. Kalau neonatorum ya pada neonatus ya, biasanya karena infeksi pada pemotongan tali pusat yang tidak higienis. Kalau tetanus lokal itu dia kekakuan dan spasme yang menetap. Ada nyeri pada otot sekitar atau proksimal luka, tapi tetanus lokal ini bisa berkembang menjadi tetanus umum, jadi kita harus hati-hati. Nah, kalau tetanus sefalik, dia pada wajah akibat luka di kepala atau otitis media yang kronis. Ada trismus, dispagi, risus sardonicus, disfungsi nervus cranialis. Bisa berkembang menjadi tetanus umum juga. Nah, kalau tetanus umum, dia bisa disertai nih, kejang umum. Tapi kesadarannya tetap baik. Nah, ini klasifikasi Ablet tadi. Kalau grade 1 masih mild, dia trismusnya ringan, kemudian ada spastisitas yang umum. Kalau grade 2, dia moderat, trismusnya udah moderat, ada rigiditas, ada spasme yang sifatnya short, di sini maksudnya spasme singkat, kemudian ada disfagia ringan. Jadi disfagia ringan itu kalau dibantu air, dia masih bisa. Kemudian moderat, maksudnya makanannya masih bisa turun. Kemudian ada respiratori moderat, dan RR-nya lebih dari 30. Nah, tadi pasiennya RR-nya udah berapa? RR-nya udah 32. Jadi masuknya tetanus grade 2. Kemudian trismusnya juga udah moderat, karena udah 2 ukuran trismusnya. Kalau grade 3, dia ini trismusnya sudah berat, di mana dia ada rigiditasnya udah umum, terus spasmenya juga udah panjang, udah nggak singkat lagi, disfagianya udah berat, dia bisa ada periode apnu juga, nadinya lebih dari 120, dan frekuensi nafasnya lebih dari 40. Kalau grade 4, dia udah sangat berat, di mana udah terdapat instabilitas autonom, kayak takikardi, hipertensi, bahkan sampai autonomic storm tadi. Nah, tata laksananya gimana? Tata laksananya ya manajemen lukanya, kemudian di pengawasan ruang isolasi itu gelap karena dia sensitif sama rangsangan. Tadi kan udah dijelasin kan, kalau dia tuh
terjadi spontan karena rangsangan spasmenya. Jadi ruang isolasinya itu yang gelap, yang suaranya minim. Kemudian dikasih oksigenasi yang cukup, diet yang cukup. Nah, untuk pengobatannya dikasih antitoksin. Kalau ATS ini dari serum kuda, kalau HTIG ini dari manusia. Kalau mau ngasih ATS harus di skin test dulu ya. Kalau mau ngasih HTIG nggak usah. Nah, fungsinya ATS sama HTIG ini, dia untuk menghilangkan toksin tetanus yang belum berikatan dengan ujung saraf. Kenapa perlu dikasih ATS sama HTIG? Dia ini untuk mencegah supaya tetanusnya nggak nyampe ke SSP. Kalau udah nyampe SSP, netralinnya tuh susah. Kemudian ini kan ATS sama HTIG itu imunisasi pasif ya. Nantinya perlu dikasih juga imunisasi aktif, yaitu tetanus toksoid buat ningkatin titer dari antibodinya. Kemudian dikasih antibiotik berupa metronidazole juga. Nah, ini tetanus ya. Jadi tetanus profilaksis. Jadi kapan ini nanti dibaca sendiri administer vaksinnya tuh kayak gimana. Jadi ada yang dibagi 5 tahun, terus 10 tahun. Nah, di sini tuh kan ada tetanus prone 1 sama yang acute minor 1. Nah, kalau lukanya itu bersih, pasiennya pernah nggak divaksin DPT ya kalau di Indonesia namanya. Kalau pernah, dia itu dalam kurun waktu 10 tahun ini nggak. Kalau dalam kurun waktu 10 tahun ini, ya nggak perlu divaksin. Tapi kalau udah kurang dari 10 tahun, perlu divaksin. Nah, kalau pasiennya itu lupa atau nggak jelas riwayat imunisasinya, ya udah vaksin aja. Nah, kalau lukanya itu tetanus prone 1 nih, kayak kotor, terus luka tembak, luka robek, nah, atau avulsi, atau digigit binatang, atau luka bakar, nah, pasiennya ini ditanyain, pernah nggak DPT kan kalau di Indonesia ya, dalam waktu 5 tahun ini nggak? Kalau dalam waktu 5 tahun ini, vaksinnya nggak dibutuhin. Tapi kalau kurang dari 5 tahun, maksudnya kurang dari 5 tahun tuh bukan dalam kurun waktu 5 tahun ini ya, perlu dilakukan vaksin. Nah, kalau dia lupa atau nggak jelas, ya vaksin aja. Ya. Nah, sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.